kaki kalian ada yang X atau yang O? Mari merapat. Hai, welcome back. Setelah sekian lama nggak buat video, sekarang buat video lagi. Oke, hari ini aku pengen sharing tentang kaki X, kaki O, ya yang udah kalian baca lah di judul. Karena beberapa bulan ini aku sering banget ketemu sama pasien yang emang rata-rata mereka mencari angkatan. Jadi entah itu polisi, tentara, dan sejenisnya lah. Jadi ternyata pas mereka ikut tes fisik itu, mereka dicek ternyata kaki X, kaki O gitu. Dan dari dokternya memang nyuruh fisioterapi. Memang, jadi kalau kaki X, kaki O itu bisa banget di fisioterapi. Pokoknya kalau mau ke fisioterapi, nggak usah bingung lagi. Kalau ke fisioterapi itu bisanya ngapain aja sih? Pokoknya kalau kalian ada keluhan dari fungsi gerak kalian datang aja ke fisioterapi. Jadi kalau misalkan nih, kaki X, kaki O ternyata dia bisa ngaruh banget nih ke keseimbangan kalian. Keseimbangan kalau kalian jalan kayak gitu tuh kan gerakan namanya. Jadi kalau misalkan keseimbangan kalian terganggu, berarti gerakan kalian juga terganggu gitu. Jadi ya kalau untuk mau di treatment, kalian datangnya ke fisioterapi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, aku mau sharing nih tentang kaki X, kaki O. Sebenarnya kaki X tuh apa, kaki O tuh apa. Tapi kayaknya dari teman-teman online pasti udah pernah ngeliat juga. Apalagi yang memang lagi konsen buat mengembalikan posisi-posisi ke arah yang lebih anatomi, ke arah normal lah ya. Pasti pada udah pasti udah pada nyari-nyari lah kaki X, kaki O itu. Tapi aku mau sharing lagi. Oke, kaki X. Kaki X itu kalau dilihat dari persendian lutut, bagian tulang kering kalian itu dia melengkungnya ke arah luar. Jadi bisa dibayangin kayak gini. Jadi ini bagian tulang keringnya itu dia lebih mengarah keluar kayak gini. Jadi ngebentuk huruf X. Kalau misalkan kaki O, kebalikannya kayak gini. Jadi bagian tulang kering kalian itu dia lebih masuk ke dalam. Bagian lebih ke dalam kayak gini. Makanya ngebentuk huruf O atau bow leg. Kalau yang X itu bisa dibilang knock knee. Sebenarnya apa sih penyebab dari kaki X sama kaki O? Kok bisa sih orang-orang sampai mengalami kaki X, kaki O? Oke, kita mulai dari kaki X dulu. Kalau kaki X itu di umur 2-6 tahun, itu sebenarnya secara fisiologis tubuhnya memang ngebentuk, bukan tubuhnya ya, tungkainya emang terbentuk kaki X atau genuvalgum. Cuma itu kan masih dalam masa pertumbuhan ya. Kalau misalkan nutrisinya oke, nutrisi ke tulangnya oke, kemudian pertumbuhannya juga oke, jaringan-jaringan yang melekat di sekitaran tungkai atau sekitaran sendi lutut juga pertumbuhannya bagus. Jadi fisiologis itu bentuk genuvalgum atau kaki X itu dia akan berkurang. Itu akan menjadi bentuknya akan anatomi atau bentukannya normal. Tapi kalau misalkan ada gangguan atau pada saat masa pertumbuhannya tidak bagus, nah itu bisa menetap bentuknya jadi tetap X, kaki X dari kecil jadinya gitu. Terus selanjutnya itu ada kebiasaan. Jadi kayak misalkan kebiasaan kalian duduk W kayak gitu, itu bisa banget. Tapi nggak yang semata-mata duduk bentuk W gitu, sehari 2 hari langsung bikin kaki X tuh nggak. Kalau misalkan itu dipertahankan, dijadikan habit dan itu berlangsung bertahun-tahun, itu bisa banget jadi faktor risikonya kaki X. Tapi kalau misal seminggu terus nggak duduk lagi bentuk W, ya faktor resikonya sangat kecil. Jadi kaki X, kaki O, jadi kaki X kayak gitu. Terus lagi ada kebiasaan pakai sol
bukan pakai sol, maksudnya pakai sepatu yang flat gitu. Itu dia bisa banget ngerubah dari struktur kelengkungan telapak kaki kalian. Jadi kalau kelengkungan itu berkurang, kaki kalian bakal lebih masuk kayak gini gitu. Yang harusnya dia ada lengkungannya kayak gini, karena kalian terlalu sering pakai sepatu yang flat, dia akan turun, kelengkungannya akan berkurang, dan bentukan kaki kalian itu akan lebih masuk. Jadi akan membentuk pola X, kaki X kayak gitu. Yang terakhir ada post traumatic. Jadi misalkan kalian habis kecelakaan gitu, terus ada patah tulang di bagian tulang paha bagian bawah, terus atau tulang kering kalian, tulang tibia bagian atas, itu bisa aja. Jadi kalau misalkan nggak di treatment dengan baik, tidak dapat penanganan yang tepat, kemungkinan untuk kaki X itu sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau misalkan pas kalian trauma, ini nggak cuma pas trauma aja sih. Kalau misalkan kebiasaan-kebiasaan tadi atau penyebab-penyebab tadi yang tak sebutin, itu pasti akan ada perubahan dari penerimaan pembebanan kayak gitu. Nih, satu tungkai nih. Jadi ada sisi tengah yang lebih kuat, sisi luar yang lebih lemah gitu kalau untuk kaki X. Jadi kalau kaki X itu pas dia jalan, pasti beban itu dia akan lebih banyak diterima di bagian yang ini, di bagian dalam. Kayak gitu. Tapi kalau kaki O, kebalikannya, di bagian luar gitu. Oke, kita lanjut ke penyebab kaki O. Kaki O atau genovarum atau bow leg. Jadi penyebabnya itu, kalau sepengalaman aku ketemu pasien dengan kaki O itu memang pada pasien dewasa yang udah punya keluhan di sendi lututnya. Jadi mostly karena osteoartritis. Jadi udah ada deformitas, terbentuk pola O, kaki O kayak gitu. Tapi nggak cuma karena osteoartritis saja yang memang udah sudah jelas lah ada deformitas yang bisa nyebabin kaki O, pola kaki O. Ada juga karena blown disease. Jadi ini ada dua tipe. Jadi ini karena anak-anak yang obesitas di bawah umur 3 tahun atau 8 tahun. Jadi itu karena disease inilah, karena blown disease ini. Jadi kebentuk pola kaki O kayak gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang obesitas lebih cenderung genovarum, pola sendi lututnya, pola tungkainya kayak gitu. Jadi obesitas dia bisa menjadi faktor resiko terbentuknya genovarum kayak gitu. Selain itu ada lagi kelainan kongenital. Jadi kelainan ini adanya akondroplasia yang jadi genetik yang paling umum. Jadi kelainan ini yang nyebabin adanya defek di pembentukan tulang secara endokondral kayak gitu. Jadi terbentuklah pola O kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk pola O ini, kalau Desi baca-baca, memang sebagian besar memang disebabkan karena disease, karena penyakit kayak gitu. Nah, pasti bakal ada aja yang nanya, kira-kira kalau kaki X sama kaki O itu bisa balik normal lagi nggak ya? Kalau untuk anak-anak remaja yang memang tulangnya belum mature, itu prognosisnya baik. Jadi dia bisa oke lagi tuh tulang. Karena yang tadi udah tak bilang, di bawah 2 tahun itu secara fisiologis emang bentuknya genovarum. Itu tuh bisa oke lagi. Kalau untuk genovalgus juga. Jadi kalau misalkan tulangnya belum mature, itu prognosisnya bagus. Tapi kalau untuk orang-orang dewasa itu depends on seberapa besar sudut yang udah kebentuk. Nah, jadi harus ada pemeriksaan dulu yang detail. Kalau misalkan sudutnya udah kebentuk besar, itu nggak cuma sudut lututnya doang yang berubah. Jadi sampai yang kayak tadi tak sebutin, pola di ankle-nya berubah, pola di telapak kakinya juga berubah, pola di sendi panggulnya juga berubah. Jadi harus ada pemeriksaan banyak. Jadi harus
beberapa segmen yang harus diperiksa kayak gitu. Jadi baru bisa nentuin prognosisnya bisa diusahakan atau tidak gitu. Oke, itu dia beberapa hal yang emang bisa aku sharing tentang kaki X, kaki O. Mungkin masih belum terlalu lengkap juga ya tentang kaki X, kaki O, karena informasi-informasi tentang keilmuan itu nggak akan pernah stuck, pasti akan terus diperbaharui. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan ngedapetin informasi yang terbaru tentang kaki X, kaki O, bisa banget di-sharing di kolom komentar, biar aku tahu juga perkembangannya. Sebenarnya masih banyak banget penyebab, masih ada beberapa hal yang bisa nyebabin kayak kaki X itu bisa karena flat feet, itu bisa juga loh. Tapi belum sempat kebahas, mungkin kita bahas di next video aja kali ya. Oke, jadi itu dulu yang bisa aku sharing ke kalian. Kurang lebihnya tolong diterima. Jadi jangan lupa sharing-sharing apa yang kalian dapat juga di kolom komentar, dan bantu like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian, komentar yang positif. See you on the next video.